Brigif yang secara resmi dikenal sebagai Ruang Limpah Sungai atau RLS yang mengusung konsep floodplain yang dapat diartikan sebagai area bagian badan sungai yang didesain untuk dibanjiri. Dan fungsi dari konsep ini adalah untuk menampung limpahan air, hujan, maupun air sungai untuk mengurangi resiko banjir. Ruang limpah sungai ini itu tidak hanya terletak di Brigif Kecamatan Jagakarsa, tetapi ada juga di Lebak Bulus dan juga Pondok Ranggon. Lihat langit di atas selepas hujan reda dan kau lihat. Jadi seperti itu ya, konsepnya adalah floodplain dan kita adaptasi menjadi yang namanya ruang limpah sungai. Seperti kau di sini. Ada di daerah badan air itu biasanya capungnya itu capung merah, teman-teman. Nah, capung merah itu gitu. Mungkin dirinya ada. Nah, lalu untuk secara teknisnya prinsip kerjanya itu dia itu kan tadi dapat air dari mana, dia ingat saluran PHB yang di situ krukut di sini betul, satunya lagi tuh di salak gitu kan. Dan kita yang paling gampang contohnya di krukut. Nah, kalau dari krukut sendiri itu memang sudah ada kali existing di sini. Kenapa kita bikin ruang limpah sungai? Ya karena ingin mengurangi beban dari kali krukut. Jadi biar kalau misalkan lagi naik dia airnya di sini kan pasti bakal ngirim ke hilir, bakal ngirim ke Jakarta Pusat, ngirim ke Jakarta Utara gitu. Nah, sebelum ke situ kita belokin dulu ke waduknya gitu. Jadi dibelokin yang ini pun juga terbuka. Beda sama beberapa waduk-waduk itu yang ada emang sungai langsung ke saluran langsung ke waduk gitu loh. Iya. Sedangkan kalau di sini itu kita pecah jadi dua, ada yang masih lanjut di kali, ada yang masuk ke waduk gitu. Nanti di saat ininya sudah turun atau apa, di sini ada pintu air, ada outlet. Nanti kalau misalkan sudah aman bisa aja dibuka, atau misalkan ini sementara kalau misalkan lagi low water level ini sebenarnya dibuka ya Mi ya? Iya, dibuka. Karena ya kayaknya nanti teknisnya kita lihat langsung aja kali ya. Iya. Paling gitu untuk cara kerja ruang limpah sungai. Iya. Dalam surga duniawi dan kita berpijak lalu. Nih, jadi teman-teman, kaitan dari waduk ini sama kali krukut itu untuk mengurangin si beban kali krukut. Oke. Jadi si waduk ini ngambil debit dari kali krukut agar kali krukutnya nggak banjir. Nah, waduk ini inletnya itu ada dari kali krukut, PHB, dan dari salak ya guys. Jadi sebelum disalurin lagi, disinggahin dulu ke waduk sini. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Pak waduk ada dua waduk, waduk atas dan waduk bawah. Oke, jadi sumber dari air waduk ini dari mana aja? Dari pertama ada kali krukut, ada dari limbah domestik juga, ada dari air hujan, ada dari PHBS juga. Nah, terus kalau misalkan waduk atas itu dia biasanya menampung inletnya dari limbah domestik. Tapi kalau misalkan yang waduk bawah dia inletnya itu dari kali krukut. Ruang Limpah Sungai atau RLS Waduk Brigif merupakan infrastruktur pengendalian banjir di Jakarta Selatan yang berfungsi menampung kelebihan debit air saat hujan deras. Dengan menahan sementara aliran air, waduk ini membantu mengurangi resiko banjir dan genangan di wilayah hilir, serta meningkatkan efektivitas sistem drainase perkotaan. Selain memiliki fungsi hidrologis, RLS Brigif juga dikembangkan sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk rekreasi, olahraga, dan aktivitas. Kondisi normal, muka air waduk berada di sekitar 2 meter dari dasar waduk. Saat debit air meningkat, ketinggian air bisa relatif mencapai sekitar 5 meter dari dasar waduk. Iya, buat yang utama kan tuh berarti krukut ya? Betul. Nah, kalau buat krukut tuh debit per hari ada sih? Kalau krukut debit per harinya itu aku ada data rata-ratanya, nanti aku bisa pelampirin. Cuman kalau yang ditanya spesifik yang masuk ke ruang limpah sungai debitnya berapa, yaitu kita ngebagi debit. Jadi intinya, jadi di inlet inlet yang di kali krukut nih misalkan nih debitnya kita bilang aja misalkan 300 gitu kan. Itu kita udah ngitungin kalau misalkan masuk ke ruang limpah sungai Brigif itu akan
mengurangi beban debitnya misalkan 100 gitu. Apa namanya, untuk perhitungannya per harinya itu sebenarnya teknologinya nggak ada di sini, tapi kita ada kayak misalkan untuk air yang di Kali Krukut itu buat hitungin debit itu ada berapa gitu. Itu buat ketiga sama mas cara mengukur. Kalau yang IPA kan udah jelas dia keluarnya berapa ya, outletnya kan 500 meter kubik per hari itu. Kalau saluran PHB itu pakai debit rata-rata juga. Dikit ya tentang IPAL ini ya, kurang enak sih sebenarnya nggak ngeliat, tapi kayak ya udahlah gitu. Jadi IPAL ini tadi ya yang udah itu harus terjaga dulu baku mutunya. Nah, melalui IPAL ini. Nah, IPAL ini itu kapasitasnya kurang lebih sehari itu 500 meter kubik. 500 meter kubik per hari. Nah, di mana untuk metode yang digunakan di IPAL ini, di sini ngomongnya SPALDE sih, Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Interceptor. Jadi menggunakan metode MBBR. yang sama sepertiku. Suara hati kita bergema melantunkan nada-nada lagu tanpa Gitu. Jadi ada Dia ini outletnya. Keluar pun juga ke Kali Krukut. Jadi emang cuman kayak dibelokin aja dikit gitu loh. Jadi kayak lu lurus nih, tapi di apa namanya? Beda. Dialir lurus tapi kayak ada yang cembung dikit gini loh. Jadi kayak ya belok dikit aja gitu loh. Jadi Iya, ini saya mau nanya apa seberapa sering dilakukan pengujian kualitas yang ada di waduk? Oh iya, itu aku bisa jawab. Jadi kalau untuk kualitas air se-Jakarta itu ada dari Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan kajian. Nah, mereka mengambil sampel itu 2 kali dalam setahun. Profil muka air waduknya gimana, Mas? profil muka air waduknya kayak gimana tuh maksudnya? Nah, tadi teman-teman yang nanyain ya kalau lumpurnya gimana? Nah, ini kita bisa lihat yang gede banget salurannya, ini kantong lumpur, teman-teman. Jadi tadi ya yang udah dibilang sama Kakak Dirga kalau ya kita untuk pengerukan Sendiri itu nih aku spill dikit ya. Kita ada di kantong lumpur. Oh, Jadi sebelum masuk ke waduk kan masuk ke kantong lumpur dulu nih. Nah, kantong lumpurnya ini tuh sedimentasi di sini. Jadi sedimen yang mau diambil itu bisa pakai alat berat kita ambil sedimennya. Nanti sisanya yang masuk ke waduk atau masuk ke ruang limbah Sungai Brigif itu yang udah tinggal airnya doang. ini kantong lumpur ini itu adalah outlet dari saluran PHB, inlet dari PHB Salak. Nah, PHB Salaknya itu tuh yang ujung salurannya. Jadi sebelum masuk ke sini itu ada barcode, fungsinya untuk penyaring sampah. Dia untuk menahan dan menjaga tinggi muka air yang ada di kolam kantong lumpur ini. Jadi nggak semuanya langsung mengalir, masih bisa tertahan sehingga sedimennya masih bisa mengendap. Makanya jadi biasanya kalau kantong lumpur outletnya itu banyak terjunan atau spillway ya, kita ngomongnya spillway kayak gini. Jadi memang ya tadi ya untuk menahan air juga salah satu fungsinya.